Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di seluruh Indonesia, kali ini saya dipaksa oleh tim saya untuk sharing tentang corona. Kalau ditanya, saya akan jawab, corona sudahlah gitu ya. Apa arti corona sudahlah? Corona sudahlah maksud saya adalah Anda sudah tahu tentang corona. Semua berita memberitakan tentang corona. Setiap hari kita disuguhkan berita tentang jadwal kematian dan jumlah yang mati. Padahal kita juga nggak tahu itu matinya benar karena corona aja atau ada riwayat penyakit lain yang ditempelin oleh corona dan meninggal gitu ya. Nah, bagi saya corona itu sudah selesai dalam pikiran saya. Corona adalah virus yang hadir dalam hidup kita semua untuk memberitahu kita tentang cara hidup bersih, cara hidup yang baru. Corona mengajarkan kita untuk tidak kotor, untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan hal-hal disiplin lalu yang sering kita abaikan. Bagi saya corona sudah selesai dalam pikiran saya. Karena orang-orang hebat di luar sana sudah pasti akan mencari vaksinnya. Sudah pasti akan ada orang-orang kesehatan yang berjuang keras di sana. Kita bergerak sesuai dengan apa yang kita punya. Kalau saya ketua yayasan di kampus. Tugas saya adalah memperbaiki pendidikan yang ada di sekitar saya. Saya pemilik restoran misalnya. Tugas saya membuat pelayanan terbaik dan membuat karyawan saya itu aman. Saya penggiat ekonomi. Saya fokus kepada aspek-aspek ekonomi. Kawan-kawan, corona sudahlah ya. Corona harus segera kita tinggal di dalam pikiran kita. Pelajari karena virus ini benar-benar ada. Kemudian ikuti protokolnya dan fokus kepada kehidupan Anda. Jangan tunggangi corona ini untuk mengeluh. Jangan tunggangi corona ini untuk membenarkan ketidakmampuan kita atau kemalasan kita atau kebodohan kita. Jangan tunggangi corona ini untuk kehidupan-kehidupan kita yang lain gitu loh. Jadi ini penting sekali karena saya melihat banyak orang yang produktivitasnya lemah. Banyak orang yang semakin bego karena di rumah terus. Banyak orang yang semakin lemah ya dalam pola pikir dan mentalitasnya. Ini bahaya. Saya mengatakan kepada teman-teman saya, "Weh, nanti kita matinya bukan gara-gara corona, tapi karena kemiskinan, tapi karena kelaparan." Gitu. Jadi kawan-kawan yang punya kekuatan untuk menyumbanglah. Saya dan tim melakukannya. Kawan-kawan yang punya bisnis online yang tidak bersentuhan dengan orang lain, tawarkanlah. Buat reseller yang banyak sehingga banyak orang juga yang dapat nilai tambah. Lakukanlah sesuatu. Ini lebih konkret daripada kita meratapi corona. Daripada kita meratapi kondisi seperti ini. Di video sebelumnya saya bicara tentang out of control. Anda masih ingat? Nah, out of control, corona salah satu diantaranya. Siapa yang bisa mengembalikan virus ini ke Wuhan? No, sudah menyebar dan sudah menjadi teman kita. Sudah menjadi ada dalam keseharian kita. Layaknya TBC, layaknya HIV AIDS yang hari ini mungkin sudah pernah kita dengar. Kawan-kawan, corona sudahlah, sudah selesai. Saran saya, lakukan 3 langkah ini. Pertama, sementara hindari berita tentang corona. Anda sudah tahu, Anda sudah cukup banyak tahu ya, sementara ini. Ini akan mempengaruhi fokus Anda gitu ya. Karena kalau ini diulang terus maka Anda semakin ketakutan. Yang kedua, lakukan hal-hal produktif yang lain. Berbisnislah, belajarlah, membaca buku lah, menulislah, kemudian bertemu dengan keluarga-keluarga terdekat di sekitar kita lah. Itu jauh lebih penting saya rasa. Gitu ya. Jadi hari ini media yang bicara tentang corona sudah sebaiknya Anda atur gitu ya. Kemudian produktif terhadap kegiatan Anda. Dan yang ketiga yang paling penting, jauhi dulu lingkungan-lingkungan yang paranoid. Saya menemukan banyak lingkungan paranoid, termasuk keluarga saya gitu ya. Saya pernah untuk berjarak 10 meter gitu oleh orang tua saya gitu. Karena saya bergerak dari kota tertentu gitu. Ya saya melakukannya, saya melihatnya.
Ini bukti sayangnya dia ketika kita gitu ya. Tapi paranoid yang berlebihan akan membuat kita semakin terjebak dalam paradigma yang salah terhadap krisis ini. Teman-teman, corona sudahlah gitu ya. Kita apresiasi orang-orang kesehatan yang berjuang, dokter-dokter yang hebat. Kita apresiasi pemerintah yang bekerja keras. Kita apresiasi banyak dermawan-dermawan yang baik. Ya, kita kutuk orang-orang yang nakal. Ada prank-prank sampah binatang itu. Jadi hari ini kita harus mulai bersiap menghadapi pasca pandemi ini. Ya, ada 2 bagian yang perlu Anda persiapkan. Bagian pertama namanya survive. Bagian kedua namanya prepare. Survive itu bertahan di kala krisis. Ya, yang kedua adalah bersiap untuk menyambut musim semi pasca pandemi. Terima kasih kawan-kawan. Corona sudahlah. Kalau Anda setuju, Anda boleh komen di bawah ini. Kalau Anda tidak setuju juga komen di bawah ini. Dan saya harap banyak orang-orang yang berpikir untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk lingkungan kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya biar saya rajin buat video. Kasih saran dan kritik kepada saya yang membangun tentunya. Tidak perlu bersembunyi pakai akun-akun palsu ya, sampaikan saja. Jadi pribadi yang percaya diri saja, tampil saja di halayak ramai, tidak ada masalah karena kita Indonesia membutuhkan kita, anak-anak muda yang bisa berpikir, bertindak dan melakukan sesuatu. Terima kasih. Jangan lupa ikutin video yang lain. Saya akan rajin sharing kepada Anda. Tentunya untuk kita bersama, tentunya untuk saya, dan tentunya untuk berjuang di negara kita yang tercinta ini. Saya Syafif Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.